Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 8 MTS Al-Falah. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan bab 1. Sebelumnya kita udah pelajari pola bilangan, kemudian kita udah mempelajari barisan dan deret aritmatika. Nah, sekarang kita lanjutkan ke barisan dan deret geometri. Ya, kita bahas dalam satu video ini. Oke, sebelumnya seperti biasa, kita harus tahu dulu apa aja sih yang akan dipelajari. Yang pertama, pengertian barisan geometri. Yang kedua, menentukan suku ke N atau UN dari barisan geometri. Kemudian yang ketiga, menentukan suku ke N barisan geometri tapi jika A dan R-nya tidak diketahui. Yang keempat, kita pelajari pengertian dari deret geometri. Kemudian menentukan jumlah suku N pertama atau SN dari deret geometri. Dan terakhir, kita bahas soal cerita. Oke, dari yang pertama dulu ya, barisan geometri. Apa sih barisan geometri itu? Barisan geometri adalah barisan yang memiliki pola perkalian atau memiliki rasio yang tetap. Kalau di aritmatika kita punya beda, ya, beda. Kalau di geometri kita punya rasio. Ya, di sini ada keterangan perkalian yang tetap. Disebutnya rasio ya. Oke, kita bahas perbedaan aritmatika sama geometri. Kalau di aritmatika kita memiliki beda yang tetap ya, atau kita sebut B. Kalau di geometri kita punya rasio yang tetap. Oke, contohnya di sini ada barisan 3, 6, 9, 12. Nah, di sini kita tahu bedanya dari 3 ke 6 itu kan ditambah 3 ya. Bedanya 3. 6 ke 9 ditambah 3. 9 ke 12 tambah 3. Berarti bedanya adalah 3. Nah, berarti ini barisan aritmatika. Kemudian kita lihat barisan yang sampingnya. 4, 12, 3, 6, 18. Nah, ini adanya rasio. 4 ke 12 itu dikali 3, 12 ke 36 dikali 3, 36 ke 108 itu dikali 3, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan beda itu penjumlahan atau pengurangan, sedangkan rasio itu adalah perkalian. Itu ya, bedanya. Contoh lagi, di sini ada 10, 5, 0, min 5. Kita lihat bedanya, di sini turun ya, selalu berkurang 5. Berarti bedanya adalah min 5. Ini tadi B-nya adalah 3, kemudian ini rasionya adalah 3, yang ini bedanya min 5. Nah, sekarang kita lihat nih barisan yang sampingnya, 128 ke 64 ke 32 ke 16. Nah, ini rasionya berapa sih? Gitu kan. Kita lihat di sini rasionya selalu dikali setengah. 128 dikali setengah itu 64. Karena dia turun ya, jadi pasti pecahan. 128 dikali setengah itu 64. 64 kali setengah itu 32. 32 kali setengah itu 16, dan seterusnya. Berarti kita dapat di sini rasionya adalah setengah atau 1/2. Tapi gimana kalau misalkan kita nggak tahu nih, ternyata ini dikali setengah, nggak kepikiran gitu. Kenapa ini bisa dikali setengah? Nah, kita pakai rumusnya aja. Kalau beda kan gampang ya, tinggal U2 dikurang U1. Contohnya ini 6 dikurang 3. 3 kan hasilnya berarti bedanya 3. Ini juga sama, 5 dikurang 10. Min 5 kan, berarti bedanya min 5. Nah, sama rasio juga gitu, cuman ini dibagi. U2 dibagi U1. Berarti di sini 12 dibagi 4 sama dengan 3. Berarti rasionya 3. Ini juga sama. 64 karena U2-nya 64 ya. 64 dibagi 128 sama dengan 1/2. Berarti rasionya 1/2. Gitu ya, cara nyari rasionya. Kemudian bedanya apa lagi? Kalau di aritmatika, suku ke N-nya atau UN itu rumusnya A plus N min 1 dikali B. Ya, pakai beda. Tapi kalau di geometri, suku ke N-nya adalah A kali R pangkat N min 1. Dipakai pangkat ya. Dan jangan lupa ini adalah rasio. Paham ya bedanya? Oke, next. Tentukan rasio dari masing-masing barisan geometri di bawah ini. Nah, tinggal kita bagi aja. U2 dibagi U1. Nah, yang ini. U2-nya 10 dibagi 2, berarti 5. Rasionya sama dengan 5. Yang kedua, 72 dibagi 144 sama dengan 1/2. Berarti rasionya adalah 1/2. Next. U2-nya 1/9 dibagi 1/3. Loh, ini gimana? Pembagian tapi pecahan. Tinggal kita balik aja. 1/9 kita kali, terus ininya kita balik. Jadi 3/1. Sama dengan, coret ya. Ini 1, ini 3. Jadi 1/3. Kita dapat rasionya adalah 1/3. Next, yang terakhir, min 4 ke 12. Ya udah, tinggal 12 dibagi min 4. Sama dengan min 3. Rasionya adalah min 3.
Itu ya, cara nyari rasio. Next, menentukan suku ke N. Oke, tentukan A-nya dulu seperti biasa. A itu suku pertama ya, suku ke-1. Kemudian tentukan R dengan rumus U2 bagi U1 kayak tadi ya, tentukan rasionya. Kemudian tentukan N-nya, baru kita masukkan ke rumus UN, yaitu AR pangkat N-1. Contohnya, tentukan suku ke-10 dari barisan geometri 3, 6, 12, 24. Oke, di sini kita cari tahu dulu A-nya suku ke-1, yaitu 3. Kemudian rasionya itu kan U2 dibagi U1, berarti 6 dibagi 3, sama dengan 2. Kita dapat rasionya 2. Kemudian apalagi? Tentukan N. Nah, di sini kan N itu kan banyaknya suku ya. Di sini sukunya berapa? 10, berarti N-nya sama dengan 10. Udah, tinggal masukin ke rumusnya. UN sama dengan AR pangkat N-1. Jadi sama dengan, karena N-nya 10, kita ganti di sini jadi U10 sama dengan 3, A-nya 3 ya, kali R, R-nya 2, pangkat N dikurang 1, N-nya 10, berarti 10 dikurang 1. Sama dengan 3 kali 2 pangkat 10 kurang 1 itu 9. Ya udah, kita selesain dulu. Pangkatnya dulu ya, diutamakan, baru nanti dikali. Jadi sama dengan 3 kali 512. Hasilnya 1536. Gitu. Oke, next. Kita kerjain bareng-bareng. Tentukan suku ke-10 dari barisan geometri berikut. Kita tentuin dulu A-nya. A-nya suku pertama 128. Rasionya kita cari. Suku keduanya 64 dibagi 128 sama dengan 1/2. Dapat rasionya. Kemudian N-nya. N-nya berapa? 10 ya. Karena suku ke-10. Oke, kita masukin. UN sama dengan AR pangkat N-1. Karena N-nya 10, jadi U10 sama dengan 128 kali R-nya setengah pangkat 10 dikurang 1. Sama dengan 128 kali setengah pangkat 9. Ini jangan dicoret ya. Kita harus selesaikan dulu nih pangkatnya. Oke, kita pindah ke atas. Sama dengan 128 pangkat, kali 2 pangkat 9 berapa? 1 pangkat 9 kan 1. Kemudian 2 pangkat 9, 512. Harus dihafal ya, perpangkatan 2 sama perpangkatan 3. Sama dengan 128 bagi 512, berapa nih? 1/4 ya. Jadi sama dengan 1/4. Oke, paham ya? Ini menentukan suku ke N. Next, kita menentukan suku ke N jika A dan R-nya nggak diketahui. Pertama, tulis masing-masing UN yang diketahui hingga diperoleh 2 persamaan. Sama kayak barisan aritmatika ya, mirip-mirip. Kemudian mencari R dengan mengeliminasikan A, kemudian cari A dengan substitusi R, boleh pilih salah satu persamaannya, dan masukkan ke rumus UN. Ya, udah gitu aja. Contoh, suku kedua dari barisan geometri adalah 27, dan suku kelimanya adalah 243. Yang ditanya, tentukan suku ke-7. Oke. Tulis masing-masing UN-nya dulu. UN-nya pertama U3 ya. Suku ketiga berarti U3. U3 sama dengan 27. Tulis dulu. Nah, tadi rumusnya apa? UN sama dengan AR pangkat N-1. Tinggal kita ganti ke U3. Berarti U3 sama dengan AR pangkat 3 dikurang 1. Oke, jadi U3-nya berapa? 27 ya. Tinggal masukin 27 sama dengan AR pangkat 3 kurang 1, 2. Dapat persamaan 1. Next, kita tulis yang diketahui yang kedua. U5 sama dengan 243. Sama. Kita masukin ke rumus UN. U5 sama dengan AR pangkat 5 dikurang 1. U5-nya berapa? 243. Tulis 243 sama dengan AR pangkat 5 kurang 1, yaitu 4. Kita tulis ya persamaan yang udah didapat. Kita tulis AR pangkat 4 sama dengan 243. Kemudian AR pangkat 2 sama dengan 27. Nah, ini kita eliminasikan, kita bagi. Ya, kita bagi. Oke, A dibagi A, 1 ya. Ini jadi 1. Nah, dikali R pangkat 4 dibagi R pangkat 2. Kalau perpangkatan dibagi itu jadi dikurang. Jadinya ini perpangkatannya 4 dikurang 2. Jadi R pangkat 2. 4 kurang 2 kan 2 ya. Sama dengan 243 bagi 27 yaitu 9. Nah, sekarang gimana? Kita mau cari R-nya doang. Ini kan adanya R pangkat 2 ya. Ini satunya nggak usah ditulis ya. Satunya nggak usah ditulis. Oke, kita mau nyari R-nya doang nih. Tapi di sini R kuadrat. Nah, kita pindahin. Perpangkatan pindah jadi
akar. Jadi R sama dengan akar 9. Berapa akar dari 9? Yaitu 3. Kita dapat R-nya. Oke, sekarang kita cari lagi. Mencari A dengan substitusi R. Boleh pilih persamaan 1, boleh pilih persamaan 2. Terserah. Di sini Ibu pakai persamaan 2 ya. AR pangkat 2 sama dengan 27 nih. Persamaan yang kedua. Karena udah dapat R-nya, kita masukin aja. A-nya masih dicari dikali R pangkat 2 sama dengan 27. Oke. A dikali R pangkat 2. R pangkat 2 kan 9 ya. 3 kuadrat 9 sama dengan 27. Oke, ini harusnya 3 ya. 3 kuadrat sama dengan 27. Nah, karena yang mau dicari A, berarti 9 ini harus pindah. Ini kan perkalian. Kalau pindah berarti jadi pembagian. 27 bagi 9, berarti A sama dengan 3. Udah dapat A, udah dapat R, udah punya N, ya kan? Ini N-nya 7. Tinggal masukin ke rumus UN. UN sama dengan AR pangkat N-1. Berarti U7 sama dengan A-nya 3 dikali R-nya 3 juga, pangkatnya 7 dikurang 1. 3 kali 3 pangkat 6, yaitu 2187. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut latihan. Suku kedua, yaitu 10. Terus di sini, kita tulis dulu di sini UN sama dengan AR pangkat N-1. Oke, kita masukin di sini jadi U2 sama dengan AR pangkat 2 dikurang 1. Berarti U2-nya berapa? 10 ya? 10 sama dengan AR pangkat 1. Kalau pangkat 1 nggak usah ditulis ya. Ini dapat persamaan pertama. Kemudian persamaan kedua. U5 ya. Nih, U5 adalah 80, berarti U5 sama dengan 80. Kita masukin ke rumusnya U5 sama dengan A kali R pangkat 5 dikurang 1. U5 berapa? 80. Itu tulis 80 sama dengan AR pangkat 4. Dapat persamaan kedua. Sekarang kita eliminasi. Ya, persamaan pertamanya apa? Kita tulis persamaan keduanya dulu ya. AR pangkat 4 sama dengan 80. Yang kedua, AR sama dengan 10. Kita bagi. Ya, kita bagi. A dibagi A 1 ya. 1 dikali R pangkat, ini 4. Ini pangkat 1 sebenarnya ya. 4 dikurang 1 sama dengan 3. Jadi R pangkat 3 sama dengan 8. R pangkat 3 sama dengan 8 berarti R-nya berapa? Akar pangkat 3 dari 8, berarti R sama dengan 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Berarti R sama dengan 2. Oke, sekarang kita cari A. Biar lebih gampang kita pakai persamaan kedua ya. AR sama dengan 10. A dikali 2 sama dengan 10, karena R-nya 2 ya. Mau dicari A, berarti 2 ini harus pindah ke ruas sebelahnya. Jadi A sama dengan 10 per 2, karena dia perkalian ya, pindah jadi pembagian. A sama dengan 5. Dapat A, dapat R, dapat N di sini. Sekarang tinggal kita cari UN. UN sama dengan AR pangkat N-1. U8, karena yang tanya U8, sama dengan 5 kali 2 pangkat 8 dikurang 1. Karena N-nya 8 ya. Sama dengan 5 kali 2 pangkat 7. 5 kali 2 pangkat 7 berapa? 128. Sama dengan 128 kali 5, 640. Dapat hasilnya. Oke, sampai situ pembahasan barisan. Sekarang kita masuk ke deret. Oke, apa sih deret itu? Sama ya, kayak aritmatika, penjumlahan dari barisan. Karena ini barisannya geometri, berarti dari barisan geometri. Penjumlahan, ingat kalau ada kata jumlah, udah pasti dia yang dicari adalah SN. Rumusnya apa? Oke, kita review dulu tadi ya. Rumus barisan itu tadi, UN sama dengan AR pangkat N-1. Nah, kalau misalkan deretnya, ada 2 nih rumusnya. Yang pertama ada A dikali R pangkat N dikurang 1 per R-1. Satu lagi, A kali 1 min R pangkat N per 1 min R. Nah, ini dipakainya gimana? Yang atas dipakainya ketika rasionya lebih dari 1 nilainya. Ya, lebih dari 1 nilainya kita pakai yang atas. Tapi kalau misalkan R-nya lebih kecil daripada 1, misalnya setengah gitu R-nya, atau R-nya sepertiga gitu, kita pakai yang bawah. Oke, keterangannya di sini UN itu suku ke N, jelas ya, SN jumlah suku N pertama, S hingga belum ya, belum belajar. Kemudian A sama dengan suku ke 1, R sama dengan rasio.
Oke, tentukan jumlah suku N pertama. Kita tentukan A-nya dulu, tentukan R, tentukan N, kemudian masukkan ke rumus Sn. Seperti biasa ya. Kemudian, contoh, tentukan 10 suku pertama dari barisan geometri. 3, 6, 12, dan seterusnya. Oke, A-nya jelas ya, 3. Rasionya, suku kedua dibagi suku ke-1, yaitu 6 dibagi 3, sama dengan 2. N-nya, banyak sukunya. Di sini 10 suku, berarti N-nya sama dengan 10. Nah, tinggal masukin aja ke rumus Sn. R-nya 2 ya. Kalau R-nya 2 berarti lebih dari 1 kan? Kalau lebih dari 1 kita pakai yang ini. Sn sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1 per R-1. Karena N-nya 10, jadi S10 sama dengan A-nya 3 dikali 2 pangkat 10 dikurang 1 per 2 kurang 1. Sama dengan 3 kali 2 pangkat 10 itu 1024, kemudian dikurang 1, harusnya per 2 dikurang 1 ya. Karena 2 dikurang 1 itu 1, jadi nggak perlu ditulis. Jadi gini aja. Sama dengan 3 kali 1023. Kita dapat hasilnya 3069. Jelas ya? Oke, sekarang kita masuk ke soal cerita. Seutas tali dipotong menjadi 6 bagian. Oke, 6 bagian ya. Dan setiap potong membentuk deret geometri. Ada keterangan di sini geometri. Panjang tali terpendek adalah 4 dan terpanjang adalah 128. Panjang tali mula-mula, berarti kan keseluruhannya ya. Keseluruhan sebelum dipotong gitu. Oke, kita lihat ilustrasinya di sini ada seutas tali. Dipotong menjadi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suku 1, suku 2, sampai suku ke-6. Panjang tali terpendeknya adalah 4 cm. Kemudian terpanjangnya adalah 128. Berarti U1-nya itu 4, U6 itu adalah 128. Yang ditanya panjang tali mula-mula, berarti kan semuanya ya. Dari U1 sampai U6. Berarti itu jumlah Sn. Karena sampai 6 berarti S6. Oke, udah diketahui A-nya adalah 4 ya, suku pertamanya adalah 4. Kemudian U6-nya, suku terakhirnya adalah 128. Kita masukin ke rumus UN. Kenapa? Kita mau nyari rasionya nih. Kita kan nggak tahu rasionya ya. Kita cari lewat rumus UN. Oke, U6-nya berapa? 128 sama dengan A-nya 4 kali R pangkat N-1, berarti 6 dikurang 1. Oke, kita rapihin 128 sama dengan 4 kali R pangkat 6 dikurang 1 itu 5 ya. Nah, karena kita mau nyari R, 4-nya harus pindah nih. 4 harus pindah ke ruas sebelahnya. Jadi dibagi ya. 128 dibagi 4 sama dengan R pangkat 5, yaitu 32. Karena masih mau nyari R, 5-nya juga harus pindah. Perpangkatan pindah jadi akar pangkat. Akar pangkat 5 dari 32 adalah, oke ini harusnya udah nggak ada ya, kan udah pindah. Kemudian akar pangkat 5 dari 32, yaitu 2. Karena 2 pangkat 5 itu 32 ya. Nah, harus dihafal nih. 2 perpangkatan 2 sama perpangkatan 3-nya. Kita masukin nih ke rumus Sn. Karena R-nya lebih dari 1 ya. 2 kan lebih dari 1. Kita pakai rumus yang atas tadi. Sn sama dengan A pangkat A kali R pangkat N dikurang 1 per R-1. Yang ditanya S6. Berarti N-nya 6 ya. Sama dengan A-nya itu 4 dikali 2 pangkat 6 dikurang 1 per 2 dikurang 1. Sama dengan 4 dikali 2 pangkat 6 itu 64. Kemudian baru dikurang 1. Harusnya per 1 nih ya. Cuman karena 1 kan nggak usah ditulis. Oke, sama dengan 4 kali 63. 4 kali 63 sama dengan 252. Jadi panjang tali mula-mula sebelum dipotong jadi 6 bagian nih, dari U1 sampai U6 adalah 252 cm. Oke. Next, soalnya soal cerita amuba. Amuba akan membelah diri menjadi 2, ya. Amuba akan membelah diri menjadi 2 setiap 15 menit. Jika mula-mula ada 20 amuba, tentukan banyak amuba setelah 2 jam. Kayak pelan-pelan kita tulis dulu yang diketahui. Mula-mula A. Mula-mulanya ada berapa? 20 ya. Berarti A sama dengan 20. Kemudian membelah dirinya menjadi berapa? Menjadi 2. Berarti kan selalu perkalian 2 ya. 2 kali 2 kali 2. Berarti rasionya adalah 2. Nah, tapi setiap apa? Setiap 15 menit. Ya, waktu membelahnya, tulis di sini waktu membelah itu 15 menit.
Nah, yang ditanya adalah setelah 2 jam. Tuh, waktu setelah 2 jam. Berarti kita cari tahu dulu nih N-nya. Berapa banyak kali dia membelah gitu. Berarti kita cari tahu N sama dengan 2 jam ini berapa menit sih? Kan 120 menit ya. 2 jam ini adalah 120 menit. Jadi kita tulis di sini 120 dibagi berapa menit? Membelahnya 15 menit. Berarti 120 dibagi 15 sama dengan berapa? 8. Nah, sebetulnya N ini belum terhitung sama mula-mulanya. Jadi A ini yang pertama kali ya, mula-mulanya ini belum kehitung sama angka 8 ini. Jadi kita harus tambahin 1. Tambah 1 kan, mula-mulanya ini belum kehitung. Jadi kita tambahin 1 jadi sama dengan 9. Oke, tinggal kita masukin ke rumus UN. UN sama dengan AR pangkat N-1. Ya, yang ditanya setelah 2 jam, tadi berapa? N-nya 9. Berarti U9 sama dengan A-nya berapa tadi? 20 ya. Ini A-nya 20. 20 kali R, R-nya 2. Pangkat N-1, 9 dikurang 1. Sama dengan 20 kali 2 pangkat 8. 20 kali 2 pangkat 8 itu 256. Sama dengan 5120. Oke, sampai sini jelas ya. Nah, ini adalah materi terakhir dari barisan dan deret geometri. Nah, ini juga materi terakhir dari bab 1 ya. Jadi next pertemuan kita akan lanjut ke bab 2. Oke, cukup sekian. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan dan semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.